dasar ayam. Saya nikahkan engkau, Baghdad Al-Bukhari, dengan saudari Dr. Nahla Kirana binti Dr. Kunto Jati, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Kunto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Diakusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Ya orang bohong. Ya orang bohong, sumpah demi Allah. Berani-beraninya. Cukup. Biarin, Pi. Orang stres kayak gini, ganggu acara kita. Sumpah Mas, ini orang bohong, sumpah demi Allah. Ini orang bohong. Si Nahla itu dokter gadungan. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Hah? Mengganggu pernikahan anak saya? Sumpah lah, ini nggak ada mau ganggu. Rusak acara bapaknya Mas, nggak ada. Ini berkata yang sebenar-benarnya. Kalau bapaknya percaya, kita samperin saja nih si Nahla. Ayo masuk. Baghdad, ajar dia. Ayo. Ya, pelan-pelan Mas. Ya, ini bisa masuk dalam sendiri. Nahla mana? Nah, bener kan? Pasti si Nahla udah kabur. Iya sih, gue bohong. Gue bukan dokter. Boro-boro jadi dokter. Kuliah ekonomi aja cuma sampai semester 2. Maklum deh, gak punya duit buat bayar kuliah. Mereka juga bukan orang tua gue beneran. Karena sebenarnya gue ini anak yatim piatu. Gue ini sebenarnya tukang ayam. Mau tahu kenapa tukang ayam bisa jadi dokter? Nah, ini kisah gue. Ups, sorry, jangan di sini. Ini sih waktu gue udah jadi dokter. Kurang jauh riwayatnya. Salah. Waduh. Hei, aja banter-banter. Nanti ayamnya mabuk, pada mual. Iya, bawel. Oke, udah beres. Let's go, Hani. Hani. Nama gue Nahla, bukan Hani. Wes, hati-hati. Wes. Hanya
saya sama celana saya kotor semua. Iya, maaf. Gampang banget bilang maaf. Yaudah gini aja biar enak. Baju sama celananya Mas saya ganti gimana? Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu nggak akan sanggup untuk mengganti kemeja dan juga celana saya. Ya udah. Kalau gitu saya minta maaf. Sombong banget. Mas, bentar Mas, ayamnya ini jangan dilindas, aduh. Dasar lo sombong banget tuh jadi orang mentang-mentang orang kaya. Awas lu ya. Nah, itu yang kita tunggu udah datang. Tolong cuci mobil ini sebersih-bersihnya ya. Jangan sampai ada bau ayam lagi. Habis makan ayam, Mas. Saya abis studi tour bareng sekolah ayam. Puas. Lama banget sih. Lama ya? Itu bawa apa sih? Kamu habis meeting sama siapa sih? Habis meeting sama ayam. Sama ayam. Ya udah deh, nanti aja aku ceritain ya. Aku mau mandi dulu 2 jam. Mama ya. Itu tante, emangnya beneran ya ayam bisa ngomong? Kalau ayam itu nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong itu bulan. Bulan. Iya, Mas. Iya, Mas Bagdad. Kenapa? Iya. Ini baju doang nih? Ini ambil. Iya, ambil. Mas, emang nggak ada yang lain gitu selain celana banyak gini? Tolong di laundry sebersih-bersihnya ya. Iya, siap. Pasti di laundry dengan bersih sampai wangi gitu ya. Tapi kayaknya menurut Clara nih, kayaknya ada yang kurang gitu. Apa? Jadi pada Clara belak-belak. Mending dilihat dulu bentar ya, Mas. Galak amat sih. Sayang, maafin aku ya lama ya sayang. Beneran 2 jam ya? Ya sayang, namanya juga tadi aku bersih-bersih. Nah sekarang kamu baru boleh peluk aku. Sini sayangan aku yang dokter cantik. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Oh ya sayang, kalau menurut kamu kita mendingan tunangan dulu apa langsung nikah? Kok kamu malah nanya aku sih? Ya, aku ikutin kamu aja. Kalau langsung nikah, gimana? Boleh. Wes lah harus dipikirin. Gak bisa. Sakit hati gue enak aja. Memangnya mau kayak gimana?
Sakit hati harus dibayar juga dengan sakit hati. Lah iya kepriwe carane? Sekarang gue lagi sakit hati. Lah iya. Gue nggak terima ya. Dan gue akan bikin dia sakit hati juga sama kayak gue. Lah iya, kepriwe carane Nahla? Gue akan bikin dia jatuh cinta sama gue. Hah? Aduh. Terus gue buat dia jatuh cinta sama gue. Setelah dia jatuh cinta sama gue, setelah gue jadian sama dia dan dia jadi pacar gue, terus dia sayang sama gue, terus gue tinggalin deh. Biar dia tahu tuh rasa sakit hati tuh gimana. Kenapa lu ketawa? Aduh, Nahla. Emangnya kamu kenal sama dia? Kamu tahu alamat rumahnya di mana? Nahla, kita ini wong cilik. Lah wong cilik itu pasti selalu kalah sama wong gemblung. Loh, makanya lu bantuin gue dong. Lah iya yang bantuin tapi kepriwe carane? Lo harus cari tahu siapa dia. Ya, mobil kayak dia di sini tuh nggak banyak lah. Jadi nyarinya gampang. Nggak susah kayak nyari muka lo. Oke lah, misalkan kamu sudah kenal, sudah deket-deketan sama si Cak Gemblung. Lah terus kalau misalkan kamu beneran jatuh cinta sama dia tuh kayak gimana ayo? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gue jatuh cinta sama orang yang udah nyakitin gue. Ngerti? Oke, Inyong bakalan bantuin kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu ora boleh beneran jatuh cinta karo dia. Deal! Deal. Ya, sembarangan jadi bocah. Bener juga apa kata Lukus. Ternyata nyari orang gemblung tuh susah. Dari kemarin loh kita lewat sini, tapi nggak ada tuh mobilnya yang lewat. Wes Nala, ingat, ya kita ngomongin yang lain aja. Ngomongin apa? Ngomongin cinta. Cinta? Ngapain lo ngomongin cinta? Apaan sih lo? Kus, itu mobilnya Kus. Kus, itu mobilnya. Mobilnya Cak Gemblung, cepetan kejar. Cepet, ngebut. Ini udah ngebut ini, aduh Nala. Ngebut dari mana sih? Orang pelan kayak gini kok ngebut? Ini udah gas full ini. Nala, dia itu mobilnya mobil semprot lah kita, mobilnya mobil ayam, mesinnya mesin jahit. Abang lu cepetan itu tuh, ngebut lagi, gaspol. Kok itu parkir di situ? Loh, emang ada yang mau parkir di sini? Ya, nggak ada sih. Loh ya kalau nggak ada yang parkir di sini, kenapa mobil Nyong boleh parkir di sini? Oh ya ini mobil nggak pantas. Oh iya, sini pakai. Loh, coba itu ngapain masuk ke dalam? Mbak, Mas yang tadi itu siapa Mbak? Oh itu, Pak Bagdad. Iya Mbak, saya nanya namanya, bukan tempat lahirnya. Nah, ini sih. Iya, namanya Bagdad. Bagdad Al-Bukhari. Emang lahirnya di Baghdad? Nanya lahirnya juga. Lahirnya sih bukan di Baghdad, tapi di Sumedang. Oh, kok namanya Baghdad ya? Mana gue tahu, emang gue ibunya. Pengennya sih jadi ibu dari anak-anaknya nanti.
Udah deh Mbak, ketemu Pak Bagdad itu susah. Tapi kalau mau nanya-nanya tentang si ganteng itu sih, saya hafal. Dia itu sempurna. Udah ganteng, baik, pinter, kayak raya, keren lagi. Dia datang dari Jerman ke Indonesia. Terus umurnya juga masih 25 tahun, tapi udah lulus S2. Cum laude lagi. Begitu pulang nih ke Indonesia, dia langsung dikasih perusahaan sama papanya. Dan sekarang dia langsung jadi direktur utama. Cewek kayak Mbak sih, jangan ngarepin dia deh. Saingannya berat loh Mbak, ada Steffi Graf. Dia cewek Indo-Jerman, cantik, pintar, oh ya, terus dia dokter lagi. Jadi tukang ayam kayak Mbak sih, mendingan mundur aja. Yah, katanya lulusan Jerman. Baru pakai cara pertama aja, udah langsung kena. Maaf mas, saya... Makanya Nahla, wis lah wis, dimaafkan saja. Lebih baik kamu itu kembali ke dunia perayam-ayaman kita saja. Gak bisa. Hati gue terlalu sakit buat maafin dia, atau enggak?
Halo? Halo, ini dengan Bapak Baghdad? Ya? Iya Bapak, ini saya dari tabloid mau mewawancarai Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Enggak ada, maaf. Ih, songong banget sih ini orang. Makin pengen tau nggak gue bikin kena batunya lo. Nala. Ngaca. Wah, mambumu tuh kayak ayam. Nggak cocok usaha. Diam lo. Wih, banyak juga followers Lumblung. Iya sih, kalau dibandingin sama gue, jauh banget. Eits, tapi nggak bisa. Gue sakit hati. Lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Enak aja. Itu sebelah situ tuh. Lu bercanda aja. Loh, siapa yang bercanda? Ini baca dulu beritanya. Oh. Emangnya si Baghdad ini artis? Bukan Baghdad. Ini bapak konglomerat. Mau ngadain acara pernikahannya si Baghdad karo pacare. Inyong ada ide buat kebantuin kamu. Gimana? Wes, jadi kamu menang baik. Kamu diam aja. Inyong pinjam kartu namanya si Cak Gemblung. Inyong mau tahu alamatnya. Buat apa? Udah deh, sini. Nawarin ayam. Iya pakai Inyongnya tahu dari tabloid. Katanya di sini tuh mau ada acara gede gitu besar gitu mbaknya. Inyong dari agen PT mau nawarin ayam-ayam yang berkualitas gitu. Aduh, kalau makanan mah udah ada vendornya bang. Walah adalah kendor. Apa nih yang kendor mbak? Vendor, vendor. Nah, vendor itu adalah tempat, perusahaan atau catering yang ngurusin makanan konsumsi. Jadi kesini tinggal makanannya aja. Nah, jadi abang mendingan ke sono aja, tawarin di sana. Nanti kan di sana dimasak. Nah, jadi di sana aja. Oh iya, saya ada kartu namanya. Iya, kalau mau boleh. Iya wes lah, nggak apa-apa kalau kayak gitu mbak. Nggak mbak, Inyong mau tahu Baghdad itu orang kayak gimana ya? Ngapain nanya-nanya? Oh, nggak apa-apa. Inyong mah cuma mau tahu aja. Baghdad itu kayak apa? Biar Inyong itu bisa kayak dia, kayak raya, belajar banyak gitu. Ya gimana ya orangnya? Pokoknya itu dia itu ganteng, cool, keren, bersih, pintar. Terus dia itu sangat-sangat terobsesi sama cewek pintar yang jadi dokter. Oh, tapi aku nggak bisa, nggak apa-apa. Satu lagi, ada lagi. Dia itu sangat nggak banyak ngomong, tapi banyak duit. Oh, ya sama lah karo Inyong. Inyong juga sedikit bicara gitu ya, cool. Inyong mah sama. Tapi kalau sekali ngomong paling Inyong tuh pinjam duit gitu. Ya wes, Mbak Inyong mau pamit dulu ya. Ini ada, kebetulan Inyong ada kartu nama. Barangkali Mbak mau pesen ayam karo Inyong. Iya. Langsung ada telepon di sini, calling ya kan. Ada alamatnya juga. Iya, ya udah. Makasih Mbak ya. Ya udah, ya, Mbak. Ya. Sayang, aku tuh bisa buka pintu aku sendiri. Ya, nggak apa-apa dong sayang. Kalau aku bukan pintu buat dokter cantik sayang aku. Yuk. Jelas, kayak langit dan bumi. Ayu nek. Kamu duluan deh ya.
Iya dokter Iwan. Oh, nggak lama kok, nggak lama. Nanti malam saya kembali lagi ke rumah sakit. Iya baik dok. Lah, sama-sama dok. iya. Step. Iya. Lali di kamar nyongnya ya. Oh, saya lupa. Siapa ya? Cilacap, Step, Cilacap. Nek wis nyong ngomong Cilacap, pasti ini kamu inget kari nyong. Iya. Maaf, nggak inget. Tadi inget sekarang lupa lagi mana toh. Aduh. Tadi tuh siapa sih? Aku juga nggak tahu. Tapi dia sempat bilang dia tuh dari Cilacap gitu. Cilacap. Tapi bukannya kamu emang pernah tinggal di Cilacap ya? Aduh ya Tuhan. Aku ingat sekarang, aku ingat. Kamu ada apa sih? Aku ingat siapa dia. Siapa? Aduh, kira-kira dia dari mana ya tadi ya? Clara. Iya mas, iya. Mas ganteng panggil Clara. Clara. Udah cantik belum ya? Udah cantik belum ya? Clara, memangnya tadi ada tamu cowok yang datang sini ya? Jadi sekarang mas bisa nerawang-nerawang gitu. Oh, jadi tahu tadi ada cowok kesini. Jadi bisa nerawang hati aku juga. Iya, tadi ada cowok kesini. Dia tukang ayam, mau nawarin ayam gitu mas. Siapa namanya? Aduh, Clara nggak nanya siapa namanya. What's the word? Tapi sesuatu dia ngasih ini. Oh iya, Kusnaini ya bener. Kus. Hati-hati loh, kebentok loh. Nggak nyangka gue, lu punya temen orang kaya. Ya, dulu ibune si Stepi itu kerja di Becukai 3 tahun. Nah, kelas 4 sampai Inyong kelas 6, Inyong satu sekolah kalau dia. Sama siapa? Stepi. Iya. Oh. Tapi kok dia kayak gak kenal gitu sih sama lo? Ya, mungkin saja wajah Inyong udah berubah kali ya. Coba lihat. Iya sih berubah. Berubah kayak apa? Kayak ayam. Wah, sembarangan kamu. Aja ketawa terus kamu. Tahu ora? Obsesi terbesar si Baghdad kayak apa? Apa? Obsesi terbesar si Baghdad itu adalah menyukai seorang perempuan yang ayu, yang pintar. Terus kudu dokter. Dokter? Nek menurutku, ya wis lah. Kamu lupakan saja rasa sakit hati kamu sama si Baghdad. Toh juga perempuan yang dia suka itu ya kayak tadi itu. Nah, semua itu tuh sudah ada dalam dirinya si Stepi. Wes lah, lupakan saja. Kamu kerja lagi. Nah, bantu ini Nyong ya. Tuh. Makan tuh. Aku bener-bener gak enak deh sama teman aku yang tadi. Pasti dia kirain aku sombong. Ya enggak lah, namanya juga tadi kamu emang lupa kan? Oh iya, emangnya dia itu tadi berarti banget ya buat kamu? Bukan gitu sayang, biasa aja sih. Ya cuma aku jadi ngotot SD Cilacap. Bayangin, aku pindah dari Jerman, nggak ke Jakarta tapi malah ikut mama tugas di Cilacap.
untung ada Kusna ini. Dia satu-satunya teman deket aku. Kalau nggak ada dia, aku pasti susah banget adaptasinya. Jadi dia itu cinta monyet kamu dong. Iya, apaan sih? Sayang, menurut kamu kalau aku temuin Kusna ini gimana? Nggak usah dulu lah. Aduh. Cocok ya, cocok aja. Kalau menjadi dokter itu yang dilihat bukan wajah, tapi otak. Wah, kan lo sendiri yang bilang sama gue. Kalau mau deketin Baghdad itu harus jadi dokter. Mana sih lo? Alah, dalah, masa gara-gara dendam kamu tiba-tiba mau jadi dokter? Alah, rungok nakie. Cah bagus mau bicara. Kalau mau jadi dokter itu tahapannya panjang banget. Nah, habis itu kamu itu harus punya nilai yang bagus. Sekolahnya aja 7 tahun. Belum lagi masuk kerjanya susah. Apalagi kamu mau jadi dokter spesialis, lama banget. Itu kan dokter beneran Kusna ini. Lah, maksudnya? Maksud gue jadi dokter bohongan gitu. Dokter bohongan? Iya. Gue jadi dokter bohongan, jadi gue belajar sama dokter beneran. Biar gue tahu cara jadi dokter tuh gimana gitu. Lu belajar karo siapa? Lu punya kenalan dokter nggak? Tuh, Nahla. Kita ini tukang ayam, orang anak kenalan dokter. Apa yang dirasakan, Mbak? Hati saya, Dok, sakit. Ayo coba kita periksa. Nggak usah diperiksa, Dok. Biar hati saya nggak sakit lagi, mendingan dokter ajarin saya gimana caranya jadi dokter. Suster? Ya, Dok. Orang ini salah masuk rumah sakit, bawa ke rumah sakit jiwa. Dok, Saya nggak gila, Dok. Saya nggak gila, Dok. Hati saya sakit ini, Dok. enggak ini loh maksudnya. Dok, tolong jangan, Dok. Ini gimana ini? Nah, ini Bagong nih, Gong. Nah, ini Gong. Oke, Bos. Bentar. Gimana? Sorry, macet. Yo, tas dulu. Mantap. Ini dokternya nih. Ya. 10. Iya. 10. Bapak kek, bakso 2 lagi ya. Satu aja, Mas. Gue udah kenyang. Oh iya. Taruh dulu, gue pengen ngomong. Bentar dulu, ngapa? Bentar, Ini dulu. Udah, ntar ngobrol agak. Elah lu mah. Bisa nanti apa ya? Aduh. Komisi gue sekarang aja. Oh iya, ntar dulu nih ngapa? Ini masalahin dulu. Udah, itu kan gue udah bawain. Sekarang. Iya, super marah. Nih, tuh dulu. Oke. Aman ya? Dokter. Siap. Gue tunggu sini ya. Ya. Pak dokter, jadi begini. Yang malu nih. Ada apa nih? Ngundang saya ke sini. Ada perlu saya bantu? Jadi begini Bapak Pak dokter. Yang ini ada teman ini si Nahla. Dia itu ada nganu itu loh, observasi apa ya namanya? Observasi. Itu dia. Observasi. Nah, observasinya itu mengenai tentang hal-hal yang berbau dengan dokter. Nah, jadi dia pengen tanya tentang hal-hal yang berbau dengan dokter itu. Ya, pertama-tama harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup. Nah, ini loh. Dokter jenius namanya. Terus Pak Dokter, terus. Ya, harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup, terutama dengan anjing, kucing, ayam, dan marmut. Buaya juga oke, tapi jangan buaya darat loh. Ini mohon maaf loh ini, mohon maaf banget pada dokter ini. Hubungannya antara dokter dan hewan ini apa? Ya dokter sama hewan itu erat hubungannya. Karena saya dokter hewan. Adalah.
Besok masih jemput gue ya, gue gak masuk. Ngapa emangnya Nahla? Capek gue mikirin si Cak Gemblung itu. Oh, dokter hewan. Bukan dokter hewan, si Bagdad. Oh, ya wes lah kalau kayak gitu. Mendingan sekarang kamu pergi istirahat saja. Barangkali habis kamu istirahat, kamu dapat ide brilian buat gimana caranya deketin si Bagdad, si Cak Gemblung itu. Oh iya, Nahla, tapi ada baiknya sih, pokoknya pemikiranku ini kayaknya kamu mendingan sudahlah, kamu lupain saja rasa kesel kamu sama si Bagdad itu. Gak bisa, enak aja. Harga diri gue diinjek-injek sama dia. Gak terima gue. Iya, wes, Nahla. Kamu pergi istirahat saja sana, ya. Selamat malam, Nahla. Udah, Ya. kasih. Hati-hati lo. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Tapi untung aja malaikat penyelamat aku datang dari Cilacap. Ya wes, sana kerja. Ntar pasiennya pada dulu kelamaan, pada ngambek orang jadi sakit. Duh, udah. Hari ini kamu kebanyakan bikin aku ketawa. Ya wes, nyong masuk dulu. Walah, hebat kamu, Step. Orang lali Banyumasan. Sorry. Kelalen.
nampi kemutan kie. Apa? Inyong ada teman cewek. Dia itu apa ya namanya dia? Ya, pokoknya dia itu pengen tahu banget lah semua tentang urusan dokter gitu. Kamu mau orang ngajarin dia? Siapa? Pacar? Iya. Bukan apa namanya baru calon. Bukan juga sih. Pokoknya temen lah temen. Ya wes. Ya udah deh. Kamu. Dadah. Kasihnya ya. Nala, inget ya, begitu yang kamu mau itu sudah capek, kamu kudu ngelepasin si Cak Gemblung itulah. Ya iyalah, gila kali lo. Nggak mungkin gue baper sama orang yang udah nyakitin hati gue. Bukan cuman itu aja. Masalahnya kita ini minta bantuannya sama kancaku yang notabene itu calon istrinya si Cak Gemblung itu. Iya, gue ngerti. Tapi kayaknya emang udah diatur kali ya. Pas banget tuh yang bantuin gue itu calonnya dia. Jadi gue bisa banyak nanya tuh apa aja yang disukain sama Baghdad dan apa aja yang gak disukain sama Cak Gemblung itu, ya nggak? Nih, kenalan dulu, weh. Ya. Nah lah. Setelah duduk deh. Pakai baksonya. Ini nggak pakai ini kita ngobrol di kafe. Kafe, bakso, mangkal aja lu bilang kafe, dasar. Jadi, ada yang bisa aku bantu? Priwe Ki. Harusnya yang nanya itu dia, bukan kamu, Step. Iya deh, gue tanya. Jadi gini loh, Steph. Gue ada tugas kampus. Jadi gue pengen tahu soal dokter. Oh, kamu anak psikologi? Iya. Di kampus mana? Kampus IKIK, semester 6. IKIK? Perasaan aku nggak pernah denger kampus namanya IKIK deh. Itu mungkin kampusnya nggak terkenal kali, tapi lo tahu kan IKIK kan? Iya. Oke, terus? Kayak gitu. Jadi gue mau nanyain ke lo soal kedokteran. Dari cara jalannya, cara ngomongnya, cara pakai bajunya. Pokoknya segalanya deh gitu. Oke, aku nggak keberatan kok. Nala. Baru sekali bertemu. Apa nih yang kamu catat, Nala? Kebohongan. Kebohongan? Iya. Gue nulis kebohongan ini, jangan sampai nih gue ketemu sama Stepi. Gue lupa kan apa aja yang gue bohongin tuh. Gue nulis, gue ngaku sama dia tuh anak psikologi. Terus kuliah di IKIK. Apalagi ya? Lupa gue. Semester 6. Itu semester 6. Untung lo ingetin tuh. Iya. Semester 6. Bohong itu harus konsisten, nggak boleh berubah-berubah. Biar orang yang kita bohongin itu percaya sama kita, nggak boleh dirubah-rubah. Bentar aja, Kak. Ngomong-ngomong dong baru denger ya. Ada kampus IKIK. Di mana ya tempatnya? IKIK itu singkatan. Ini kagak, itu kagak. Kamu Nala. IKIK gitu loh.
observasi soal dokter. Iya, udah beberapa hari ini sih. Buat apa ya? Buat tugas kampus gitu, dia kan anak psikologis. Teman kamu. Ya gitu deh. Mohon maaf, Mbak. Saya mau buru-buru. Istri saya mau melahirkan. Oh, iya Mas, nggak apa-apa. Yaudah, lain kali hati-hati ya Mas kalau bawa mobil. Iya, Mbak. Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, mohon maaf ya, Mas. Iya. Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Iya Pak, hati-hati ya Pak, lain kali. Kenapa? Kok diam aja? Nggak apa-apa, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Udah nolongin saya tadi. Kalau dokter tadi nggak nolongin saya nggak ngerti nasib saya tadi, Pak. Seperti apa, Dok? Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Silakan. Permisi. Dokter baru? Perasaan nggak ada di dokter baru. Cuma aku doang yang baru di sini. Iya. Aku pun juga sebelumnya nggak pernah ngeliat dia. Cewek cowok? Cewek. Cantik. Keren. Modis. Sejak kapan kamu muji cewek lain cantik? Saya enggak kok, aku nggak muji siapa-siapa kok. Oh ya, kita jadi makan siang. Terus habis makan siang kita jadi ambil baju akad nikah. Sayang, terus gimana persiapan pernikahan kita? Jujur, aku belum bisa nyiapin apa-apa. Aku lagi sibuk banget. Sayang kan aku ada tes terakhir yang aku harus jalanin. Kok kamu malah... Gimana? Saya jadi ngerepotin. Nggak masalah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Bentar ya.
Buruan ya, Man. Jasnya bagus. Makasih ya. Ini jas buat akad nikah saya. Oh, ternyata udah mau nikah. Oh iya, Bu Dokter, silakan duduk. Ya ampun, saya lupa. Kita belum kenalan loh. Oh iya juga ya. Nah lah. Bagdad. Bu Dokter, saya ke dalam dulu ya. Ah, iya, siap. Silakan duduk. Terima kasih. Buset, ini rumah gede amat. Dokter Nahla. Panggil Nahla aja, jangan panggil dokter. Maaf ya kalau gitu. Nahla. Perkenalkan ini mami saya. Halo Tante. Cantik sekali kamu Nahla. Terima kasih Tante. Yuk, duduk ya. Ah, iya. Kamu tinggal di mana, Nahla? Saya tinggal di Paramount Estate, Tante. Papa kamu pengusaha? Papa seorang ahli bedah. Yuk, Nala. Kenapa? Nala. Kamu itu porse baper. Jangan main hati. Kasihan si Stepi. Dia udah baik sama kita. Iya, gua ngerti. Tapi kasihan ya si Stepi ya. Udah cantik, baik. Kok dia mau gitu loh sama cowok kayak gitu? Kan aneh. Nah. Yang namanya cinta, ya mau kayak gimana? Oh, kamu itu. Lagi. Nelpon, Gus. Tunggu bentar. Halo? Nahla, siang ini ada waktu? Siang ini ya? Aduh, aku cek jadwal pasiennya dulu ya. Oh, kayaknya kosong nih.
saya merasa ada perasaan kalau Steffi. Duh, Bagdad kamu di mana sih? Aduh. Nala, jujur ini berat bagi saya, tapi saya harus bilang ini ke kamu. Kalau saya nyaman dan saya bisa jadi apa adanya kalau saya sama kamu. Iya, lupa. Ruang makannya di sana. Aduh. Maaf, Mbak Dada. Saya ini kebanyakan rumah, jadi sampai lupa sama ruangan-ruangannya. Makasih ya, Tante. Ya, hati-hati di Makasih, Om. jalan. Oh ya, sama-sama. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Dah. Ganteng tenan ya si Badak ya. Orang actingnya udah selesai kok, malah peluk-peluk. Ya, maaf keterusan nih jadinya saya. Biasaan.
Gus. Pangerannya. Hah? Oh iya, buat saya semua ya? Iya. Oh iya, kamu satu. Iya. Aduh. Makasih, Gus. Lebih enak jadi bawa palsu daripada ngojek. Bisa peluk-peluk lagi. Makasih ya, Gus. Walah dalah, udah selesai ya pulang kalau sana. Masuk ke dalam lagi. Lali. Aku udah mulai ya. Ya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Aduh. Lah. Ah. Wes Lala. Sekarang itu sudah waktunya kamu untuk putusin si Bagdad. Nek ya aku lihat kayaknya tuh udah cinta banget sama kamu. Lagian lah, kita tuh mau habis modal berapa banyak lagi. Sewa ini, sewa itu, sewa anu ya habis belas semuanya. Lagian aku juga mikirin si Stepi, biar bagaimanapun juga ya dia tuh kancaku. Nah, hei. Gue gak bakal putusin Bagdad sekarang. Gue bakal rencanain pernikahan sama dia. Setelah semua itu udah beres, baru deh gue putusin dia. Biar dia lebih sakit hati daripada gue. Jangan stres kamu ya. Pakai acara mikirin pernikahan segala. Terus gimana nasibnya Stepi? Udah, lo tenang aja. Pasti juga dia nanti balikan lagi kok sama si Stevi. Wah, sembarangan kamu. Ya aku ya ada tega lah kalau misalkan ngebikin si Stepi itu sakit hati. Please lah, Kus. Ini demi nebus sakit hati gue. Ya. Bagdad. Dari mana kamu? Aku habis meeting. Kamu lupa ya janji kamu? Kamu bilang hari ini kamu bakalan jemput aku. Iya, tapi Steph, Kamu tuh nggak pernah kayak gini, Bagdad. Kamu tuh sama sekali nggak pernah kayak gini. Sama sekali. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Dari mana sih? Ada apa? Kita ada masalah? Aku minta maaf banget ya. Hari ini aku capek banget dan aku mau istirahat. Ya. Bagdad! Bagdad! Halo. Lagi mau berangkat ke sakit nih. Oh, bisa. Iya, tapi ketemuannya jangan di rumah aku ya. Iya, kita ketemuannya di halte depan kompleks rumah aku aja gimana? Oke, bye Bagdad. Kamu ini orang tinggal aja. Nala, Bagdad itu sepertinya sudah masuk ke dalam perangkap kamu. Nah, sekarang sudah waktunya kamu itu untuk sakitin hatinya dia. Ntar dulu, enak aja. Belum selesai nih masalahnya. Bilang sama bos, hari ini gue gak kerja ya. Bye. Hei, Nala. Oh, tinggal blabar pisan. Iya. Kamu tuh ya ceritanya yang bener dong. Udah, kamu kan lagi nih. Jadi kita jangan makan aja dulu nanti ya. Aku mau makan es krim.
Selamat makan. Selamat makan. Apa ini? Buka aja. Cincin. Saya mau menikah sama kamu. Iya, tapi kan kamu juga udah mau nikah. Tapi saya maunya menikah sama kamu. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Alasan orang bodoh, pengecut dari cowok yang mutusin ceweknya, tapi nggak punya nyali buat ngasih tau alasan sebenarnya. Dan di saat ku hujan, dan jaga hatimu, bukan pula diriku, menjaga hatimu. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita. Nyong kie, nyong bau tapi kenapa saya pada apa? Aku gak jadi nikah sama Bagdad. Dia mutusin aku kok. Step, udah, jangan nangis lagi. Yuk, udah yuk. Stepi karo Bagdad putus. Ini semua kamu yang rusak. Kamu kudu tanggung jawab. Tahu gak sih ini udah malam? Tahu nih mas, tahu nih. Berisik.
Nahla, kamu itu tega Nahla, jahat. Kamu sudah bikin si Stepi karo Baghdad putus. Vi. Nala, apa kabar? Gimana tugas kampusnya? Ada yang mau gue omongin sama lo, Steph. Observasi itu sebenarnya bukan tugas kampus gue, Steph. Gue bukan anak psikologi. Gue anak ekonomi. Dan itu juga dulu. Gue pernah kuliah 2 semester. Tapi gue gak ada biaya lagi buat terusin kuliah gue. Dan akhirnya gue jadi tukang ayam. Iya, gue tukang ayam sama kayak Kusnaini. Gue gak ngerti. Beneran? Semua ini berawal dari rasa sakit hati gue sama Baghdad. Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu nggak akan sanggup untuk mengganti kemeja dan juga celana saya, ngerti? Gue cari tahu siapa Baghdad. Dan akhirnya gue tahu Baghdad adalah seorang cowok yang perfect, yang terobsesi sama dokter. Makanya dari situ gue belajar mati-matian sama lo, gimana caranya jadi dokter. Dan akhirnya gue dekat sama dia, dan akhirnya dia jatuh cinta sama gue. Terus, kenapa kamu gak mutusin dia? Kamu sakit hati kan gara-gara Baghdad. Dan rencana kamu juga udah berhasil. Gue jatuh cinta juga sama Baghdad. Dan gue juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Gue mau nikah sama dia. Maafin gue, Steph. Maaf. Buat apa? Buat aku ikut bahagia. Karena kalian udah berhasil ngancurin perasaan aku. Silakan kalian lanjutin hubungan kalian penuh kebohongan itu. Aku gak bakalan balas dengan apapun itu. Karena aku tahu Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Nggak bakalan nikah sama Baghdad terus. Tapi benar-benar mencintai Baghdad. Dia gak bakalan nyakitin Baghdad. Salah bakalan jadi istri ya Baghdad, Kus. Udah, stop, kamu gak usah nangis lagi ya. Oh jahat, Nahla. Aku yang nyesel apa dari kamu sampai akhirnya Lanyong juga kan yang harus kehilangan.
harapan cuma itu saja. Dia juga sampai harus di hatinya si Cathy. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Punto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Dihapusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Steph, maafin aku, Steph. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Setelah Steph, 1 bulan dari pernikahan lo yang gagal, baru sekarang kamu minta maaf. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Aku minta maaf, Steph. Oke, aku maaf. Steph, tunggu dulu, Steph. Dengerin aku dulu, Steph. Apalagi sih? Kamu mau ngasih tau aku gimana rasanya dibohongin? Iya. Tadinya aku memang sakit hati dibohongin. Nahla itu sebenarnya bukan dokter. Dia adalah tukang ayam. Tapi Steph, aku kehilangan Nahla. Aku nggak bisa hidup tanpa Nahla. Aku bener-bener cinta sama Nahla, Steph. Aku nggak peduli mau dia tukang ayam, mau dia dokter, mau dia apapun. Aku nggak peduli sama dia, Steph. Aku tetap cinta sama dia. Dan Kusnainem pun juga bilang kalau kalian sempat dekat. Bahkan dia sempat kasih undangan buat kamu. Makanya aku kesini. Siapa tahu aku bisa dapat info mengenai dia. Nala nggak ada. Nggak tahu dia kemana. Di kampungnya nggak ada. Pokoknya nggak ada yang tahu deh dia pergi kemana. Di kosannya nggak ada, di tempat ayam itu juga nggak ada. Pokoknya aku udah lost kontak sama dia. Mas, ini ayam saya, Mas. Saya mau ambil ayam saya. Maaf ya, Mas. Apaan sih? Itu dia kadang datang loh. Selamat pagi semuanya. Bos mana bos? Hari ini gue mau kerja lagi di sini. Oke nggak tuh? Nang dibayar ikan ala. Nyong cari ke tempat kosannya. Satu kampung yang cari orang anak. Gue lagi betapa. Biar bisa move on. Biasa. Malah bengong kerja lo kerja. Kerja semuanya kerja. Bengong aja lu, liat gue. Tiap kesabaran pasti ada hasilnya. Perjuangan menjadi dokter, meskipun gadungan, tapi demi mendapatkan cinta, sudah ada hasilnya. Ya, walaupun itu dia lakukan
untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Sama seperti saya. Sudah berminggu-minggu saya berpura-pura menjadi tukang ayam. Dan itu saya lakukan hanya untuk menunggu kamu datang. Nahla, siapapun kamu, apapun kamu, saya akan tetap cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Karena cuma kamu